maka seluruh analisa atas fakta persidangan yang disampaikan oleh terdakwa juga tidak dapat diterima karena analisa yang diberikan menggunakan tafsir fakta yang keliru. Poin 12 analisa hukum bahwa terdakwa Yosef Hidayah bin Andi telah didakwakan dengan yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan, maka diketahui peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut. Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan kemudian terdakwa menghubungi handphone anak laki-lakinya yang bernama Yoris Raja Amrullah, tapi yang menerima teleponnya istrinya yaitu saksi Yanti Jubaida, sehingga dengan melihat uraian di atas tentang peristiwa hukum yang sebenarnya, itulah fakta yang terjadi, bukan seperti yang diuraikan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang begitu subjektif dan mengabaikan fakta persidangan. Faktanya yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebuah rekayasa peristiwa dengan melakukan tuduhan terhadap diri terdakwa yang hanya didasarkan pada keterangan yang dikarang oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang merupakan tersangka juga yang dituntut dalam berkas perkara yang berbeda. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tadinya Aka ingin membahas pledoi analisa hukum yang disampaikan melalui VA terdakwa Yosef. Tetapi ternyata hari ini ada duplik atau sanggahan atau jawaban atas pledoi terdakwa Yosef. Nah, ini sebelum Aka membahas ke sana, sahabat-sahabat Aka, ada menyangkut cerita tentang analisa itu sendiri, sahabat-sahabat Aka. Jadi garis besarnya dianggap bahwa analisa fakta itu, pledoi itu, katakanlah tafsir fakta yang keliru gitu. Jadi Aka tersenyum-senyum juga gitu. Jadi seperti istilahnya, kalaulah misalnya tafsir fakta yang keliru, harusnya tunjukkan fakta yang tidak keliru. Kan seharusnya seperti itu. Tetapi Aka memaklumi gitu. Karena ya istilahnya JPU, kalaulah koki istilahnya tukang masak, dia hanya menjalankan tugas masak. Nah ini bumbu-bumbunya dan sebagainya, kan seperti itu, tinggal masak. Padahal ada satu contoh, misalnya bumbu yang sangat krusial yang tidak diberi, misalnya saksi adecat, tapi sudah masuk. Ini kita analisa mengumpamakan lah gitu kan, sudah masuk ke dalam suatu kompetisi, misalnya koki tersebut, yang mau nggak mau kan harus dibilang enak itu masakan dia, padahal bumbu-bumbu tersebut berasal bukan dari dia. Ya kan, ini analisa Aka, sehingga kalau kita masuk ke dalam kasus ini, ya JPU ya pasti hanya berkata seperti itu gitu. Jadi sehingga sahabat-sahabat Aka, kalau soal pledoi katanya nggak perlu ditanggapi dan sebagainya, nanti kita bahas. Ini kita substansinya mengenai analisa itu kan, jadi istilahnya. Nah, di sini kita masuk ke analisa fakta yang disampaikan pihak Rohman, kan gitu. Terdakwa Yosef. Jadi fakta-fakta itu ada unsur-unsur, ada pasal-pasal, kan seperti itu. Ada istilahnya fakta-fakta persidangan, misalnya. Kan kita dengar di fakta persidangan Danu diancam dan sebagainya, ya tidak terungkap, tidak ada fakta Danu diancam dan sebagainya. Pertanyaannya, JPU mendengarkan pada saat di persidangan tidak gitu. Ini kan pertanyaannya. Begitu juga sahabat-sahabat Aka, kan tidak perlu tafsir lagi keterangan-keterangan adecat, kronologis Yosef. Nanti dengarkan analisa fakta ini. Ya kalau soal unsur-unsur, pasal-pasal, jurisprudensi dan sebagainya, tentunya
Bisa multitafsir. Mungkin hari ini tidak dipakai, besok dipakai. Kan seperti itu. Tapi kita tidak masuk yang tentang itu. Yang kita masuk adalah analisa fakta hukumnya seperti ini. Tentunya karena tadi kita kalau analogikan atau kita mengumpamakan sebagai koki, ya mau nggak mau apa adanya. Nggak enak juga dibilang enak gitu. Padahal jelas nggak enak. Karena resepnya, bumbunya yang sangat krusial, misalnya cap, saksi ada cap, padahal tidak dikasih. Bingung kan dia. Nah, jadi ya kita sadar aja lah seperti itu. Jadi bagi Aga sih seperti itu dulu lah. Nah, mari dengarkan dulu analisa fakta daripada pihak terdakwa Yosef. Izin melanjutkan. Poin 12, analisa hukum bahwa terdakwa Yosef Hidayah bin Andi telah didakwakan dengan dakwaan kumulatif, yaitu primer pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, bahwa kemudian terdakwa Yosef Hidayah bin Andi telah dituntut dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. A. Unsur barang siapa, bahwa setiap orang ini merupakan elemen delih dan bukan besan dan delih dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan atau hukum positif yang tentunya harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta di persidangan dan bukan rekaan semata. Menurut hemat kami, unsur barang siapa atau setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri terdakwa. Bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951-K/PID/1982 menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya kata ganti untuk orang, dan untuk unsur barang siapa bukanlah unsur inti tetapi hanya menunjukkan subjek hukum yang baru dapat dikategorikan terpenuhi ketika unsur-unsur lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwakan dan dijadikan subjek hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau torhaning van barheid terhadap perbuatan siapa, serta tidak dalam pengampuan dapat bertanggung jawab sebagai subjek hukum, maka unsur barang siapa terpenuhi. Akan tetapi jika yang dimaksud menunjuk kepada terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Andi almarhum, haruslah dilihat unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Unsur kesengajaan atau outset merupakan salah satu unsur penting. Sengaja juga adanya kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Willens and Weapons yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat, Willens, dan memenuhi unsur Weapons atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Bahwa will and weapon atau menghendaki dan mengetahui telah dipergunakan dalam memori Van Tulliting di mana para penyusunnya telah mengartikan opsetele plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena itu, Profesor Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delik atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, offset itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata ditimbulkan oleh pelaku. Bahwa perkataan will and weapon dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar menghendaki
untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan nomor 951 titik K garing PIT garing 1982 tanggal 10 Agustus 1983 bahwa dengan sengaja unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan dengan sengaja menunjukkan padahal bahwa kejahatan ini harus ada hubungan antara batin si pelaku baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya, bahwa tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud dibedakan dengan motif, membuat definisi dengan sengaja sebagai omat adalah menghendaki akibat perbuatannya, kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahwa dalam KUH pidana sendiri tidak pernah menjelaskan pengertian kesengajaan itu. Oleh memori Fantuliting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah willen and wanton yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya, atau dengan kata lain sengaja adalah kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dalam hukum pidana dikenal adanya beberapa asas, salah satunya adalah asas actus reus mens rea. Yang dimaksud asas actus reus mens rea adalah suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Harus dipenuhi 2 unsur, yaitu adanya unsur actus reus yaitu physical element dan unsur mens rea yaitu mental element. Bahwa unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa, sikap atau batin dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus merupakan elemen luar, sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan atau fault element atau unsur mental. Seorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan an objective breach of penal provision, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Hal ini karena harus dilihat dari sikap batin pelaku perbuatan pada saat melakukan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Bahwa actus reus yaitu perbuatan yang didahulukan setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang. Selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan. Perbuatan pidana berbeda dengan actus reus yang menyangkut yang melawan hukum, unlawful acta. Mens rea mencakup unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif atau suatu tindak pidana dalam atau keadaan psikis pembuat. Bahwa mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu ada dasarnya mengandung 3 syarat unsur, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan pada saat suasana batin tenang, yaitu suasana batin suasana tindakan tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang, dan dalam suasana tersebutlah ia melaksanakan di mana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga. B. Ada tersedia waktu yang cukup atau tenggang waktu sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya keputusan kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa, dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh tidak terlalu lama, jika sebab terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. C. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut dan yang berlebihan dan sebagainya.
bahwa ketiga syarat atau unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dijelaskan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, untuk menentukan unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan tinggi kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas, asas tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada, pasal 1 ayat 1 KUHP, asas kulpabilitas, asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum. Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas, asas kulpabilitas, dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan hakim, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan secara aspek yuridis dengan berpegang pada asas legalitas semata, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non-yuridis berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial, keadilan nurani, dan yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan, maka diketahui peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut. Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan Ramdhanu alias Danu adalah pada hari Senin sore kira-kira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tanggal 16 Agustus 2021. Pada saat itu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dan saksi menitipkan motor di rumah terdakwa di Ciseti, dan pada saat itu tidak ada pembicaraan apapun dengan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa baru bertemu dengan saksi Danu pada tanggal 19 Agustus 2021 kira-kira pukul 2 dini hari ketika jenazah kedua korban dibawa di rumah duka, dari rumah sakit ke rumah duka. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari tanggal 17 Agustus 2021 terhadap istri dan anaknya itu. Bahwa terdakwa terakhir bertemu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sebelum pukul 19 tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum pukul 21.00 WIB ada tamu datang ke rumah untuk mampir, yaitu saksi Deden Jainuddin. Kemudian kira-kira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah istri mudanya Mimin Mintarsi di daerah Cijengkol dan sampai di sana kira-kira pukul 21.30 WIB, dan di depan rumah bertemu dengan saksi Supratman dan Risna Indriani Kilanti. Pada saat datang ke rumah Cijengkol, Mimin Mintarsi sudah tidur di depan ruangan TV, kemudian langsung masuk kamar, kemudian terdakwa masuk kamar dan Mimin Mintarsi menyusul tidur di kamar. Bahwa selain istrinya di rumah tersebut ada anak tiri terdakwa yaitu Abi Aulia yang berada di dalam kamar. Bahwa terdakwa kira-kira pukul 12 malam dengan istrinya Mimin Mintarsi sempat berhubungan badan. Setelah itu terdakwa sempat membuat nasi goreng, kemudian kembali ke kamar dan tidur di sebelah saksi Mimin Mintarsi. Bahwa kemudian jam 5 subuh terdakwa bangun, kemudian bersama saksi dan membangunkan Mimin Mintarsi. Lalu terdakwa sholat dan Mimin Mintarsi menyusul. Kemudian pukul 5.50 terdakwa mengajak Mimin Mintarsi untuk membeli surabi di depan rumah milik saksi, yaitu di Saudari Caryati. Tapi saksi Mimin Mintarsi menolak. Akhirnya terdakwa pergi sendiri ke depan rumah surabi dengan jalan kaki. Bahwa kira-kira pukul 6 di tempat jual surabi depan rumah terdakwa bertemu dengan saksi Yaya Rohayati, N. Syarifah, Desi Septianti. Setelah pesanannya beres, kemudian terdakwa membeli surabi tersebut dan memakannya di rumah bersama Mimin Mintarsi. Bahwa kemudian kira-kira pukul 6 lebih terdakwa menghubungi saksi Dadang Romasa, Kedi, untuk janjian di lapangan golf, dan kemudian berangkat dari rumah istri mudanya Mimin Mintarsi di Cijengkol ke rumah PKP atau di Ciseti kira-kira sampai ke jam 7. Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah di Ciseti atau TKP, terdakwa langsung memarkirkan motor dan melihat motor
mobil Alphard sudah berbalik arah menghadap ke jalan raya, kemudian terdakwa membuka jaket merah yang dipakai dan langsung masuk melalui pintu depan rumah yang sudah tidak terkunci dan melihat keadaan rumah yang sudah berantakan bahwa banyak bercak darah dan air. Kemudian sambil berteriak memanggil Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu, terdakwa berjalan ke belakang kemudian ke kamar dan melihat di bak sudah dipenuhi dengan barang-barang dan penuh dengan darah. Terdakwa sempat memasukkan tangannya ke dalam bak untuk memastikan isi bak. Kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang arah depan. Di pinggir jalan terdakwa melihat Suparman alias Ujang yang sedang bekerja membersihkan jalan. Kemudian terdakwa memanggil saksi Suparman alias Ujang dan memberitahukan kepada Suparman alias Ujang bahwa istri dan anaknya hilang. Ada yang menculik dan di rumahnya terdapat banyak bercak darah. Kemudian Suparman alias Ujang melihat ke rumah dan bagian belakang rumah. Kemudian saksi Suparman alias Ujang berinisiatif untuk melaporkannya kepada Pak RT, yaitu saksi Dede, dan kemudian terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Suparman alias Ujang bahwa terdakwa akan melaporkan ke Polsek Jalan Cagak. Ketika akan berangkat, terdakwa melihat ada bekas ban yang selip. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan mencoba menghubungi handphone milik korban Amalia Mustikaratu, tetapi hanya memanggil, tidak berdering. Kemudian terdakwa menghubungi handphone anak laki-lakinya yang bernama Yoris Raja Amrullah, tapi yang menerima teleponnya istrinya, yaitu saksi Yanti Jubaida, dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa suaminya masih tidur dan akan dibangunkan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menceritakan kepada keadaan rumah kepada Yanti Jubaida, dan kemudian terdakwa langsung pergi pakai motor ke Polsek dan Jalan Cagak. Akan tetapi sebelum ke Polsek Jalan Cagak, terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah Ida Mursidawati, yaitu kakak dari korban, dan menyampaikan kepada saksi bahwa istri dan anaknya ada yang menculik dan terdakwa akan melaporkannya ke Polsek. Kemudian terdakwa datang ke Polsek dan membuat laporan, dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan polisi kembali ke TKP, dan terdakwa melihat di TKP sudah berkerumun banyak orang, dan terdakwa tidak diizinkan masuk oleh polisi ke TKP dan dibawa ke kantor SMA Jalan Cagak di depan rumah TKP. Bahwa kemudian diketahui oleh terdakwa telah ditemukan 2 jenazah di dalam bagasi mobil Alphard milik terdakwa, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Sehingga dengan melihat uraian di atas tentang peristiwa hukum yang sebenarnya, itulah fakta yang terjadi, bukan seperti yang diuraikan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang begitu subjektif dan mengabaikan fakta persidangan. Faktanya yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebuah rekayasa peristiwa dengan melakukan tuduhan terhadap diri terdakwa yang hanya didasarkan pada keterangan yang dikarang oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang merupakan tersangka juga yang dituntut dalam berkas perkara yang berbeda. Karena saksi Ramdhanu alias Danu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu dengan rapi membuat skenario dan mengarahkan seolah-olah pihak-pihak tertentu yaitu terdakwa Mimin Mintarti, Abi Aulia, Ari Reksa Pratama bersama dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Bahwa dalam persidangan seolah-olah faktanya adalah inisiatif atau rencana terdakwa, dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bahkan dengan rapi dan sempurna meyakinkan penyidik Polda Jawa Barat sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum bahwa dia seolah-olah dalam tekanan dan ketakutan oleh terdakwa. Bahwa di persidangan telah diungkapkan dengan jelas ketika beberapa penyidik di Polres Subang menjadi saksi di persidangan bahwa tuduhan terhadap terdakwa pernah disampaikan oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu, tetapi ketika telah dilakukan pendalaman terhadap keterangan Danu tersebut tidak terbukti, sehingga kemudian penyidik Polres Subang meminta Danu untuk mencabut keterangan tersebut karena tidak terbukti. Kemudian ketika kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat lagi-lagi dengan sempurna dan meyakinkan bahwa Ramdhanu alias Danu membuat skenario bahwa Danu diancam oleh pihak Polres Subang untuk mencabut keterangannya, untuk mengakui yang sebenarnya, sehingga kemudian dengan rekayasa yang sempurna pula membuat narasi bahwa Polres Subang menghalang-halangi proses penyidikan, dan dengan penuh rekayasa membuat skenario seolah-olah Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai korban yang merasa terancam, sehingga kemudian dengan penuh kebohongan mengajukan surat permohonan justice kolaborator kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, UP Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober
2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu sendiri dan ditandatangani pula oleh